Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini seperti yang udah dijadwalkan sama kemarin, kita sekarang mau ke daerah Ciwidey, yaitu ke makam Syekh Kartamanah ya. Itu adalah wali kutubnya di Bandung, salah satu pusirnya yang ada di Bandung, yaitu yang sering dikenal dengan Kabuyutan ya. Nah, kita sekarang mau berangkat ke sana dan kita ke ponpesnya dulu Pak Ustadz Agung ya. Di sana kita nyamper dulu beliau di sana, karena memang kita udah janjian juga dari kemarin. Mudah-mudahan di perjalanan kita lancar dan tidak turun hujan. Gimana keseruannya ya, kita ikutin aja ya, jangan sampai lupa. Terima kasih. Siap-siap. Ya, kita proses. Ini proses pemberangkatan kita ya dari Soreang. Kita siap-siap. Ini mau bertujuan kita ke pondok pesantrennya Ustadz Agung ya, yaitu pondok pesantren Paksi Ulung di daerah Ciberem. Ini kantor kita. Ini di sini. Kita berangkat 2 motor ya, karena 3 orang. Ini kita berkendara tidak jauh ya dari lokasi kita. Dekat sih, dekat banget. Jadi kita cepat nyampe gitu. Alhamdulillah jalan menuju pesantren lancar. Karena kita juga kejar waktu ya, karena kita pengen cepat-cepat nyampe tujuan dalam keadaan masih terang ya, supaya kita bisa mengekspos lokasi di pemakaman Sang Adipati Kartamanah. Ini di jembatan, ini jembatan viral juga ya dulu. Ini jembatan zaman Belanda nih, masih sangat kokoh. Dan pondok pesantrennya itu tinggal belok kanan ke bawah. Ini suasananya sangat asri ya, pegunungan, pesawahan. Dan yang menarik di sini pondok pesantren ini masih panggung guys. Tuh ada santri juga. Katanya mau lihat view. Halo. Ya. Asa sanes Bandung, ini mah asa Tasik, asa Garut. Eta mah ya gara so pabandingan impor nyebrot matahari mah. Iya. Kali. Ini kita melihat pemandangan di sini, pesawahan. Di sini ngobrol-ngobrol dulu sejenak ya, sambil lihat pesawahan di belakang pesantren bersama Ustadz Agung ya, bersama anaknya yang bungsu. Bikin betah, apalagi kalau pagi-pagi. Sekarang ini posisi kita sedang di mana? Kita di pondok pesantren Paksi Ulung di daerah Soreang.
Di sini ya barusan itu yang pengurusnya ya, Pak Ustadz Agung namanya. Beliau adalah penerus yang dulunya ya pengurus di sini. Beliau anaknya dan beliau punya saudara juga kakak ya, sama menjadi pengurus di pondok pesantren ini. Seperti yang dilihat tuh suasananya seperti ini, tempatnya nyaman, dekat dengan pesawahan-pesawahan yang ya sangat asri ya. Kondisinya cukup menenangkan hati. Yang biasa kita sumpek di daerah perkotaan dengan polusi yang begitu amazing gitu ya. Ke Kalau datang ke sini serasa bukan di perkotaan, serasa di tempat lain kayak seperti Tasik ya, Garut, Cianjur. Dan alhamdulillah di sini banyak juga ya santri-santri seperti yang dilihat sebelah sana tuh, santri-santri. Keren sih tempatnya, saya juga betah ya. Saya udah beberapa kali ke sini dan memberikan kenyamanan tersendiri. Kita berada di tempat seperti ini tuh memberikan kenyamanan yang tidak bisa kita dapetin di tempat-tempat lain. Apalagi ini kan memang didesain untuk tempat menimba ilmu agama ya. Alhamdulillah saya punya kesempatan diberikan umur panjang, lagi-lagi berada di tempat haflah mubarakah ya. Amin. Sebentar lagi kita berangkat, kita nunggu dulu Ustadz ya, siap-siap dulu. Gimana keseruannya ya, mudah-mudahan di sana nggak hujan lah. Kalau dilihat-lihat sudah madam gini guys, baik. Apalagi di sana kita naik gunung katanya. Cuman ya insya Allah lah, capek kita akan terbayar ketika kita sampai di sana. Ya, nah seperti inilah suasana di Ponpes. Ya, ada yang mondok juga, ada beberapa orang ya yang santri dari pondok pesantren ini. Sangat asri sekali ya, bikin betah, menenangkan hati berada di sini. Saya kebetulan udah beberapa kali ke sini juga ya. Ini yang kesekian kalinya. Dan ini adalah Acep ya. Ini Kang Acep adalah murid Ustadz Agung. Nah, ini kru kita sedang ngobrol-ngobrol bersama beliau. Bapak dulu ya. Beliau adalah yang pertama pengurus pesantren di sini. Nah, ini kita mau berziarah dulu ke ayahandanya Pak Ustadz Agung ya, pendiri pertama pondok pesantren Paksi Ulung. Beliau almarhum Kiai Haji Hikmah ya, di sini. Mendiang dikuburkan tidak jauh dari lokasi pesantren supaya mudah diakses ya. Kita di sini bermunajat, berdoa pada beliau sambil menunggu waktu ke tempat yang kita tuju selanjutnya.
عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدك ولا تيلك يدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدك ولا تيلك يدركني اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك Kita udah beres ya berziarah ke Kiai Haji Hikmah bin Rehanan, yaitu beliau adalah ramanya dari Ustadz Agung, yaitu yang sekarang menjadi pengasuh penerus ponpes yang beliau bangun dulu waktu tahun 98 ya, berdirinya pondok pesantren ini. Nah, kita kebetulan pas beres ziarah kita tiba-tiba hujan turun, sehingga kita menunggu beberapa saat. Dan akhirnya setelah reda kita berangkat lagi melanjutkan perjalanan ke daerah Ciwidey, yaitu tidak lain menuju makam Sang Adipati Kertamana. Di sini agak sedikit macet karena di depan ternyata telah terjadi kecelakaan, tabrakan ya, melibatkan kendaraan besar, truk, entah menabrak apa, entah tembok atau bertabrakan dengan kendaraan lain. Yang jelas kita sempat tersendat di daerah sini. Nah, kalau ke makam tersebut ya terletak dari jalan itu nanti ada belokan ke sebelah kiri. Nah, dari sini kita masuk. Nah, ini gangnya. Nah, terus kita disambut dengan pangkalan ojek dan melewati salah satu pondok pesantren di daerah sini. Nah, ini kita nggak sempat baca kemarin. Nah, kita melewati perkampungan ya. Melewati perkampungan ke sini tidak jauh, sekitar 150 meter dari gapura atau gang ya, dari pinggir jalan. Disambut dengan ini si Abah tukang parkir ya. Di sini murah ya. Parkirnya cuman Rp2.000 per motor ya. Jadi murah sih. 2.000 untuk satu motor. Nah, ini si Abah yang menjaga parkir di pintu masuk ke lokasi makam. Dari pintu tiket ya parkir ada sekitar 100 meteran kita menuju penyimpanan motor, dan masih diselimuti oleh rumah-rumah warga ya. Katanya kalau haul ya sampai rumah-rumah warga juga itu penuh dengan kendaraan karena sangat sedikitnya lokasi di lokasi makam, tempat parkir lokasi makam itu ya
hanya masuk hanya sampai 30 sampai 40 motor. Jadi ini jalan ini nih penuh sama mobil jika di makam tersebut mengadakan haul ya, haulan seperti itu. Pemandangan kanan kiri masih pesawahan, perkebunan, dan jalan juga lumayan bagus, tidak banyak lubang sehingga kita bisa mengendarai agak cepat ya, karena kita nggak mau nanti keburu gelap pas di lokasi. Nah, ini kita udah sampai di tempat parkir penyimpanan motor ya di sini. Itu kan ini hanya muat sampai 30 sampai 40 motor di sini. Nah, ini gerbang Cikabuyutan. Kita masuk, berjalan sedikit. Sampai mana nih guys? Kita udah nyampe ya, alhamdulillah. Ternyata nggak terlalu jauh sih. Kalau kesini kayaknya bakalan sering kita. Dari akses jalan juga enak, nyaman. Terus tempatnya rame, nyaman. Kita bakalan sering kayaknya kesini. Parkirnya di sini 2.000 satu motor ya. Enggak. Suasananya aduh. Tuh, ya. Enggak. Asri banget. Kita mau ke ini sama seperti ke lingkungan di Nangkaberit ya. Suasananya nyaman. Kita udah sampai ya di lokasi tempat buku tamu. Nah, di sini kita harus mengisi buku tamu ya, kita nama dari mana supaya mungkin menjadi dokumentasi kuncen di sini. Jadi yang bagusnya sih kalau bisa dibaca ya supaya tahu. Dan ini menjadi salah satu tali silaturahmi antara kita sebagai peziarah yang datang ke lokasi ini begitu. Dari situ kita melanjutkan perjalanan. Tidak jauh dari situ kita langsung disambut jembatan ya. Jembatan bambu yang kita lewati dan ada pemandangan jembatan yang dibuat pada waktu zaman Belanda ya. Tapi sangat masih terlihat kokoh ya. Dan di bawah kita itu adalah sungai besar ya yang disebut Sungai Cigobang. Soalnya makam yang itu dihapit oleh dua sungai. Nah, ini kita di pintu pertama disambut dengan ini disebut dengan gerbang pertamanya ya. Ini kita berziarah, uluk salam pada Eyang Geleng Pangancingan ya.
Ini aduh, jalan setapak ya. Ada yang dipelur, ada juga yang menggunakan batu saja. Tapi ini benar-benar sejuk banget ketika kita memasuki wilayah ini. Ini gerbang kedua ya. Ini adalah makam Eyang Jagasatru. Ini lokasi makam kedua. Beliau-beliau ini adalah kalau bisa disebut ya pas pampresnya Eyang Sangkartamana. Beliau adalah teman-teman sekaligus sahabat seperjuangan beliau ya dalam mensiarkan agama di daerah Bandung Selatan. Kebetulan udah hujan, aduh kita hati-hati berjalan. Apalagi kalau malam ya, ini dianjurkan bawa penerangan karena di sini gelap banget. Selain dengan kondisi malam hari, juga ini kanan kiri masih sangat rimbun banget ya, pepohonan. Jadi jangkauan pandang kita itu terbatas ya. Jadi sangat dianjurkan kalau datang malam hari ke daerah sini harus membawa alat penerangan senter atau apapun ya yang bisa menerangi. Kita udah dekat. Kita menemukan warung ya setelah dekat dan kita belok ke arah kiri, yaitu nah ini proses kita mau ke makam Eyang Kumis Berem ya di sini lokasinya. Sangat nah, itu yang disebut batu tungku. Kita berdoa di sini. Ini gerbang ketiga ya. Batu hawu kan. Batu hawu ya. Banyak sekali dibicarakan orang itu di sini. Batu hawu ini dipercaya sebagai tempat keramat ya. Ya yang jelas itu bertujuan untuk tetap ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tempatnya memang tidak terasa kalau cek kata Sunda mah itu keung sok sanajan di kebon tapi itu keung. Ini yang viral yang sering di banyak orang yang nonton juga. Guys, pelan-pelan ya. Ini harus pelan-pelan ke sini. Jadi jalannya tuh. Hati-hati. Guys, hati-hati guys. Ini kita turun ke bawah dulu untuk menunggu setelah maghrib. Karena di bawah di sini ya ke sebelah kanan dari warung itu ada turunan dan kita menuruni tangga. Nanti kita akan disambut oleh musola ya. Di sini ada musola, tempat wudhu juga ada di sini. Nah di sini luar biasa banget. Awalnya saya kaget juga ya, di sini kok ada lampu. Ternyata di sini ada pembangkit listrik ya, yaitu dengan menggunakan air yang kita sebut istilah PLTA. Ya. Ini sayangnya
sungainya agak keruh karena memang baru turun hujan yang cukup deras, sehingga kita beberapa saat beristirahat di sini sambil ngobrol dengan Pak Ustadz ya, mengenai silsilah yang diketahui beliau dan mengapa kita harus berziarah ke lokasi atau ke makam yang Sang Adipati Kertamana. Jadi kita nggak sempat merekam obrolan waktu itu karena derasnya air sungai. Di audio tidak terekam dengan jelas seperti itu. Kita di sini menunggu maghrib ya. Nah, kita udah naik. Kita udah di depan warung, tadinya mau ngopi dan kita kebetulan menunggu Kang Dery ya yang mendadak ingin ikut berziarah ya. Ini proses menunggu kita beberapa saat setelah menunaikan ibadah sholat maghrib. Kita ngobrol di sini, ngopi ya. Dan Bang Dery udah datang ya, jadi akhirnya kita berenam berada di lokasi ya, bersama kru dari kita. Nah, di sini ada peraturan-peraturan ya yang harus dibaca atau harus dipatuhi ya di sini nih. Nah, ini peraturan-peraturan, adab-adaban ketika kita memasuki makam karomah ya yang Sang Adipati Kertamana. Ya, diantaranya ya kita harus berwudu ya, terus jangan harus istilahnya harus menjaga adab dan menjaga kelestarian juga kebersihan di lokasi ziarah ini ya. Ini ada 8 poin ya yang harus teman-teman baca bila mana nanti teman-teman yang belum pernah ke sini. Nah, ini sebelum gerbang masuk ke makom yang Kertamana ya, kondisi gelap ya. Padahal ini baru habis maghrib ini ya, tapi kondisinya emang karena mungkin ini masih hutan yang sangat dijaga, sangat rimbun sekali ya. Nah, ini kita akan mulai memasuki saat kita ke makam Sang Adipati Kertamana ya. Ini kita mulai memasuki. Nah, di sini ada pohon tumbang ya, besar banget. Seolah-olah menjadi simbol kalau kita harus menunduk ya, alias kita harus bersopan santun dimanapun kita berada, apalagi ini makam yang dikeramatkan ya. Nah, di sini kita bertemu dengan peziarah lain yang udah selesai ya. Nah, kita menuju makam utama. Sayangnya dari sini kita enggak merekam ya makom dari Sang Adipati Kertamana juga yang Mangkubumi ya, yang berdampingan banget dengan yang Kertamana, yaitu makomnya yang Mangkubumi. Nah, di sini kita nggak sempet video karena
Ustadz bilang sebaiknya jangan di video untuk menjaga kekhusyuan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mematikan kamera di sini ya tanpa penerangan sedikit pun. Nah, di sini kita udah beres. Alhamdulillah. Kita udah berziarah, insya Allah kita kemungkinan akan balik lagi ke sini. Cuman ini mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk untuk teman-teman yang mau datang ke sini, bahwa di lokasi di sini cukup nyaman, cukup tentram juga. Akhirnya kita berproses ini udah menuju pulang ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat atau menonton video kita. Bila mana video ini atau channel ini bisa memberikan manfaat untuk Anda, silahkan untuk like, komen, dan subscribe agar kita makin semangat membuat konten-konten selanjutnya, dan semoga ada kebaikan dan nilai-nilai positif yang bisa teman-teman petik ya dari hasil jejak kita di makom keramat, yaitu Sang Adipati Kertamanah di daerah Bandung Selatan ya, yaitu bertepatan di lokasi Pasir Jambu ya, yang jalur mau ke Ciwidey. Akhirul kalam, terima kasih yang sudah menonton dan menemani kita dari tadi. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.